kebijakan tentang undang-undang Omnibus Law misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman ngopi sekalian, sampai jumpa lagi di channel Ngohwah Club, channel tempat kita ngaji, ngopi, dan merajut ukhuwah. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana kita secara lebih mendalam bisa memahami dan pada tahapan berikutnya melakukan validasi terhadap ayat-ayat qauliyah. Sekarang kita beranjak pada ayat-ayat kauniyah. Teman ngopi sekalian, pembahasan ayat kauniyah ini sesungguhnya teramat sangat luas objek kajiannya. Karena disinilah terkumpul ilmu-ilmu yang dalam bahasa sekarang mungkin kalau kita di level SMA ada ilmu sosial, ada ilmu alam. Ini masuk ke dalam kategori ilmu atau ayat-ayat kauniyah. Di sini ada fisika, ada kimia, ada biologi, ada ekonomi, ada sosiologi, ada geografi, banyak turunan-turunan dari disiplin ilmu yang diambil dari ayat-ayat kauniyah ini. Sebagai sebuah salah satu contoh, saya ingin menyampaikan bagaimana ayat kauniyah ini bisa kita pahami. Untuk masuk kepada hal demikian, kami mengambil salah satu contoh. Karena ini adalah salah satu bagian dari keilmuan yang dalam tanda kutip bisa kami akses, bisa kami pahami. Tanpa dalam tanda kutip merendahkan ilmu-ilmu yang lain. Pemilihan ini berdasarkan dalam tanda kutip sejauh pemahaman yang pemateri disampaikan atau pemateri pahami, yaitu tentang kami beri contoh bagaimana di dalam ilmu politik agar seseorang bisa mendapatkan atau memahami realitas politik agar dia sampai kepada pemahaman yang pemahaman tersebut atau ilmu tersebut memudahkan dia di dalam menjalankan pilihan-pilihan sehingga dia sampai kepada tujuan-tujuan hidup sebagaimana yang dia inginkan. Teman-teman ngopi sekalian, di dalam ilmu politik secara metodologi itu sangat banyak sekali pendekatan-pendekatan teoritis yang digunakan agar seseorang ilmuwan bisa menjangkau atau memahami atau mengetahui atau mengakses ilmu politik. Kita mulai dari yang pendekatan yang paling pertama, yang paling tua, yaitu pendekatan positivistik. Pendekatan ini adalah pendekatan yang meminjam metodologinya ilmu eksak. Bagaimana ilmu politik atau ilmu sosial lainnya itu dipahami sebagaimana ilmu alam. Jadi dia bisa diuji di mana saja dan dia dianggap sebagai sebuah benda yang mati ya, seperti itu. Dan ketika posisi antara orang yang akan meneliti dengan objek yang diteliti, dia harus berjarak. Nah, dalam konteks ini pendekatan ilmu yang mengambil mazhab positivistik sebagai contoh misalnya teori sistemnya David Essen. David Essen ini dia punya teori tentang teori sistem. Bagaimana ilmu tersebut bisa diakses dengan menggunakan pendekatan sebagaimana ilmu alam. Teori sistem ini terdiri dari 3 bagian dan nanti ada bagian terakhirnya. Yang pertama input, kemudian proses, output, dan nanti ada
feedback. Sebagai contoh seperti ini. Dalam konteks kebijakan publik misalnya, contoh kata hal yang agak baru-baru ini terjadi misalnya kebijakan tentang undang-undang Omnibus Law misalnya. Dalam pemahaman teori sistem dipahami bahwa undang-undang ini merupakan permintaan atau kebutuhan yang ada di masyarakat. Kemudian kebutuhan atau aspirasi masyarakat ini dimasukkan ke dalam sistem. Dalam hal ini adalah eksekutif dan yudikatif. Kita tahu konteksnya pada masa kepemimpinan Bapak Joko Widodo yang kedua. Kemudian diproseslah atau dibentuk undang-undang tersebut dan disahkan. Nah, ketika dia disahkan kemudian diterapkan di dalam tataran pemerintahan, maka ini berarti dalam teori sistem tadi dia sudah menjadi output. Kemudian ternyata setelah kebijakan Omnibus Law ini diputuskan oleh pemerintah, ternyata banyak kalangan masyarakat yang tidak sepakat dengan undang-undang Omnibus Law ini. Ini yang disebut dengan feedback tadi ya, atau outcome-nya gitu. Jadi tadi ada kebutuhan, aspirasi dari masyarakat, kemudian dimasukkan ke sistem, yaitu merupakan undang-undang. Pembuat undang-undang yaitu lembaga legislatif bekerja sama dengan pemerintah, kemudian disahkan dan sahlah undang-undang tersebut dan diterapkan. Ternyata banyak masyarakat yang tidak sepakat dengan beberapa detail-detail ya, termasuk misalnya undang-undang ketenagakerjaan, kemudian undang-undang sumber daya alam dan hal-hal yang lainnya. Teman-teman, kita cukupkan dulu sampai di sini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.